Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan untuk kita pada hari ini, Sabtu 20 Mei 2023, yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 123 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat situasi akhir-akhir ini, maka kita sering mendengar ada banyak anak-anak remaja, anak-anak kecil, bahkan orang-orang dewasa juga yang mengalami ketertekanan karena penghinaan yang tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga terjadi melalui sindiran dan perundungan, ataupun yang sering kita sebut bullying, yang mengakibatkan atau merendahkan citra seseorang, harkat maupun martabat seseorang. Bahkan yang lebih miris, perundungan, penghinaan, bullying, cemoohan itu tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi penghinaan, bullying dan sebagainya sudah berlangsung dengan bebas di media sosial. Oleh karena itu, tekanan karena penghinaan, sindiran maupun perundungan, ataupun karena hal-hal yang tidak baik yang dilakukan orang-orang di sekitar kita, yang berlangsung secara terus-menerus, itu bisa menimbulkan penyakit batin. Bahkan tekanan-tekanan itu sering membuat kita bertanya-tanya tentang makna hidup, bahkan juga tentang keberadaan Allah ataupun kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian jugalah yang dialami oleh pemazmur. Martin Luther berkata bahwa Mazmur 123 ini adalah rintihan hati yang terluka, di mana pemazmur mengungkapkan dengan jelas bahwa ia mengalami tekanan karena penghinaan dan olok-olokan. Dia sangat menderita karena dia dihina, dipandang rendah, mengalami ketidakbaikan dari orang-orang di sekitarnya, disepelekan. Oleh karena itu, Mazmur 123 ini memberikan gambaran bagaimana cara menghadapi situasi yang demikian ketika kita mengalami penghinaan dan cemoohan. Pemazmur mengajak kita yang pertama untuk memandang kepada Tuhan dengan berseru dan berdoa. Sebab ketika kita memandang kepada Tuhan, kita tidak akan takut lagi dalam menghadapi siapapun. Memandang kepada Tuhan artinya bahwa fokus hidup kita, pusat hidup kita terarah kepada Tuhan, bukan kepada makian, bukan kepada hinaan ataupun cemoohan, tetapi
apapun yang kita alami, fokus, tujuan, pandangan kita senantiasa terarah kepada Tuhan. Pemazmur juga mengajari kita agar memohon belas kasihan Tuhan dan menantikannya dengan setia. Mungkin pemazmur atau kita harus menunggu lama dalam menantikan datangnya pertolongan belas kasihan Tuhan. Namun demikianlah pengharapan kita diuji. Pemazmur tetap yakin benar. Dia tahu betul bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Dan oleh belas kasihannya lah Tuhan menyelamatkan umatnya. Bahkan Allah yang penuh dengan belas kasih itu dikatakan di Mazmur 34 ayat 19 bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Oleh karena itu, sebuah harapan ataupun keyakinan akan Allah yang demikian bisa menjadi kekuatan yang besar dalam diri seseorang. Kiranya harapan yang demikian jugalah yang hidup dalam diri kita. Ketika kita mengetahui, ketika kita yakin bahwa Allah penuh dengan belas kasihan, maka dengan belas kasihannya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membantu kita. Bahkan Tuhan akan menyelamatkan setiap orang yang mengalami patah hati, remuk jiwa karena mengalami penderitaan, penghinaan, cemoohan, ataupun bullying dari orang-orang di sekitar. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah Bapa yang Maha Kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas belas kasihan-Mu di dalam kehidupan kami yang tidak pernah padam, yang selalu baru setiap hari. Kiranya Tuhan, biarlah dengan mengingat belas kasih Tuhan, kami mendapat kekuatan dalam melalui dan menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak tekanan yang mungkin hadir dan datang dari orang-orang di sekitar kami, ataupun dari cara-cara orang memperlakukan kami, tetapi biarlah kami tertuju kepada belas kasihan Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan kami. Terimalah doa kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Horas.